Mulai ya, kita ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Kita bisa berkumpul kembali setelah 3 pekan diliburkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu spirit baru buat kita. Dan tak lupa kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini tercurah pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga pengikutnya, dan kita yang hadir di sini diakui sebagai pengikut Rasulullah yang nantinya berhak mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita memulai lagi dengan santai ya, kita malam ini lebih ngobrol ya, ngobrol santai tapi juga tetap ada isinya. Saya ingat satu kondisi, kemudian saya membuka satu kitab ya, yaitu kitab Mimuqawimat di bab terakhir. Di situ dibahas tentang tuba lil ghuraba yaslihuna ma afsadan nas. Bergembira bagi orang-orang yang terasing, yang diasingkan, dan mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang dirusak oleh manusia. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Permulaan Islam itu asing. Permulaan Islam itu aneh. Ya, ketika kita berbicara bagaimana Rasulullah dahulu mengawali perjuangannya, itu dengan asing, berbeda dengan kondisi masyarakat, keumuman saat itu ya. Dan kemudian para sahabat pun diasingkan, sampai-sampai pernah para sahabat Rasulullah dan para sahabat ya, dan juga secara umum Bani Hashim itu diboikot, benar-benar diasingkan, bahkan sampai tidak bisa bertransaksi dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menggambarkan kondisi itu sebagai permulaan Islam. Wa sayaudu ghariban, dan nanti akan kembali menjadi gharib, kembali menjadi terasing. Namun kemudian Rasulullah memberikan satu kabar, fatuba lil ghuraba. Bergembiralah, maka bergembiralah bagi orang-orang yang diasingkan tadi, yang terasing. Nah, cuman di sini perlu catatan. Keterasingan di sini, keanehan di sini bukan kenyelenehan. Karena banyak juga di antara kaum muslimin yang kemudian saat ini nyeleneh, mereka masih menisbatkan sebagai umat Islam dan diasingkan, tapi bukan karena sebagaimana permulaannya. Diasingkan karena nyelenehnya. Ya, ada yang pergi haji ke Parung, nah, sedikit yang ngikutin, dan ini adalah sesuatu yang aneh, yang asing bagi umat Islam. Nah, tapi kemudian bukan itu yang kemudian kabar tentang bergembiralah bagi orang yang terasing, tapi bagaimana bergembira orang yang terasing ini, yang keterasingannya itu ya paling tidak mendekati sebagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat mengawali Islam dengan keterasingan tadi.
Nah, maka kemudian Rasulullah menggambarkan kondisi-kondisi siapa sih mereka, bagaimana keadaan mereka. Ini keadaan keterasingan mereka. Ya, ini sebagai pembuka prolog karena memang kita acaranya ngobrol malam ini ya. Jadi ya kita ngobrol aja. Ada yang mau diobrolin. Ini sebagai pembukaan, ini bukan materi inti. Sambil ngopi boleh, Pak? Sambil ngopi, sambil apapun yang mau dilakukan. Namanya juga santai. Nih kan, mau nyebur ke empang ya boleh ya kan. Nah. Dan santai. Ledek Anda. Harus ada gituannya, ada ketawanya. Wah, ini merubah itu. Asing. Aneh. Bukan. Sesuai dengan materi berarti aneh. Dulu pulang. Ngopi dulu ya. Dulu guys. Kopinya pahit. Ini manis. Ini manis. Manis. Emang dari dulu antum manis. Ya, diskusi agama. Pak Heri. Jombang kayaknya nih. Di Jombang. Hendrik dong. Jawa Timur. Anas. Oh, Anas. Yang tegang-tegang apa? Oke, kita ngobrol kita. Relax. Nah, Abang aja udah relax nih. Ya dari musisi silakan. Langsung aja. Tegang lagi. Hah? Hah? Lu ngikutin Eko. Lu ngikutin gua. Lah emang. Iya emang benar salah. Ayo apa yang mau diobrolin? Podcast santai, Pak. Ayo ada yang diobrolin apa nih? Tuh kan giliran ngobrol begini diem. Bang Batur. Ayo dong. Tadi katanya udah siap-siap. Enggak, yang tadi kuy, siapa yang tadi kuy? Yang kue. Siapa tadi? Ya sesekali kuy. Sesekali yuk itu. Jadi siapa? Bang Ari. Bukan. Sesekali nyobain kuy gitu kan. Siapa tadi yang ngomong gitu? Dan ntar kalau jelek nggak usah dimasukin. Apaan? Gak usah dimasukin YouTube, masukin Instagram. Twitter. Iya Tat, satu Tat. Ya. Masalah. Ini bebas ya Tat. Bebas. Masalah apa? Saya ada gimana gitu ya? Yang hijau. Dia mempermasalahkan sekali terkait dengan nasib. Gimana supaya lu pernah dapat maklumat ini satu ketika kita belajar kemudian apa namanya dengan merokok kita bisa mendapatkan menyerap Ilmunya. maka itu bisa jadi ini tuh bisa kedudukan rawangnya bisa naik tuh. Ya. Itu penjelasannya gimana? Ya. Jadi pertama yang harus kita bahas adalah hukum bendanya dulu. Hukum benda di mana kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya'i ibahah. Asal dari benda-benda itu hukumnya itu mubah, boleh. Malam yarid dari tahrim, selama belum ditemukan atau belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalil yang mengharamkan di sini bukan dalil, bukan asumsi tapi dalil. Itu harus digarisbawahi. Kadang-kadang kemudian orang menekankan pada asumsi. Jadi yang pertama adalah dalil tentang pengharaman. Nah, saya itu belum menemukan tentang dalil pengharaman rokok. Kalau asumsi atau kemudian penggalian-penggalian, analogi-analogi banyak. Nah, maka kemudian dalil tentang pengharaman rokok, bagaimana kemudian mengkaitkan dalil itu dengan haramnya rokok, itu belum ketemu nih yang pertama. Nah, maka kemudian sesuatu yang mubah tadi, ini hukumnya statis, hukum asalnya mubah.
Nah, perkara mubah terkadang bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi naik menjadi sunnah, bahkan bisa pula kemudian bahkan menjadi wajib. Dari mana? Ketika sesuatu yang ketika dia menjadi wajib, ini kaidah fikihnya mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang apa-apa yang menjadi penyempurna, yang tidak akan terlaksana secara sempurna satu kewajiban tanpa perkara tadi, maka perkara tadi menjadi wajib. Sebagai contoh begini, pakai kaos itu mubah saja, pakai baju, pakai sarung atau pakai celana itu mubah saja. Nah, ketika kemudian di rumah pakaian kotor tinggal kaos sama celana satu, waktunya sholat, maka pakai kaos dan celana yang tinggal satu itu menjadi wajib karena harus menutup aurat. Ya, kalau mau pakai yang kotor kan jadi malah nggak sah. Nah, maka kemudian ini berbicara harus dipakai itu. Pakaian yang kita pakai kena najis, ketika mau sholat ganti. Tapi kaos, saya udah pakai gamis, di rumah yang lain kotor tinggal bersih kaos. Mau sholat gamis saya kena kencing kucing umpamanya, maka ya harus ganti. Ini kan status awal kan sekedar mubah saja. Nah, bisa juga nanti status hukum itu bisa jadi berubah menjadi sunnah satu aktivitas tadi. Kan kalau berbicara wajib, mubah, ini kan perkara hukum perbuatan. Nah, ketika tadi hukum benda rokok, maka dua hukumnya yaitu mubah dan haram. Nah, ketika perkara yang mubah untuk dikonsumsi, maka ini adalah pilihan opsi saja, di mana kemudian aktivitas dasarnya pun adalah mubah. Nah, ketika merokok di satu tempat di mana orang-orangnya itu memang tidak merokok, ketika kemudian orang itu merokok jadi madorot buat yang lain atau buat komunitas tadi, maka tidak merokok lebih baik, kan itu. Maka pada status ini bisa jadi makruh ketika seseorang itu merokok, apalagi ketika di tempat itu ada yang memang terkendala ketika ada asap rokok, terganggu lah, baik karena ada penyakit atau memang dia bisa pusing dan lain sebagainya. Nah, apalagi kemudian ketika ngerokok di pom bensin, ini bukan saja di tempat apa sih namanya kalau yang ini, yang buat ngisi nozzle ya. Nah, di tempat nozzle-nya lagi ngisi, dia ngerokok, bukan hanya makruh, tapi madorotnya langsung, bahkan bisa jadi haram aktivitas merokok di situ. Nah, maka kemudian keharaman di sini, keharaman, kemakruhan, kesunahan, bahkan kewajiban ini terikat dengan kondisi, ya tidak baku. Nah, adapun tadi ketika merokok, dengan merokok kemudian ilmu bisa masuk, umpamanya nggak merokok bisa masuk nggak? Kalau ternyata nggak ngerokok juga sebenarnya bisa masuk juga, maka statusnya sebagaimana status awal. Nah, jadi yang harus dipahami terkait makruh, contoh nih ya, kadang-kadang orang tuh salah memahami tentang makruh. Makruh adalah satu perbuatan yang ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dilakukan tidak berdosa. Contoh salah satu yang Rasulullah larang dari perbuatan-perbuatan itu adalah diantaranya makan bawang putih, ini kan, atau kemudian dinisbatkan kepada makanan-makanan yang memiliki bau menyengat, jengkol, pete. Nah, ini dalam keadaan apa? Jangan mendekati sholat dalam keadaan seperti tadi. Maka kemudian ketika mau sholat, makan bawang putih, makan jengkol, makan pete tadi, itu jadi makruh. Kalau kemudian lagi nggak mau sholat, hukumnya mubah. Karena nanti ketika tidak dikondisikan seperti tadi, orang yang nggak suka jengkol, dia dapat pahala dari meninggalkan kemakruhan makan jengkol terus menerus. Nah, kan? Jadi nggak ngapa-ngapain kok dapat pahala.
Beda dengan kalau sunnah kan melakukan baru berpahala. Nah, ini nggak ngapa-ngapain. Orang gara-gara senang jengkol, saya nggak makan jengkol dapat pahala. Kayak Eko nih dapat pahala terus nih, nggak suka jengkol, ya kan? Nah, cuman persoalannya dia meninggalkan jengkol bukan karena pingin meninggalkannya, tapi karena nggak suka jengkol. Maka kondisinya adalah makruh itu dihukumi makruh ketika dia bisa mengkonsumsi tadi, tapi kemudian dia memilih untuk meninggalkan tadi. Contoh lagi ketika di dalam kitab fikih tentang toharoh, air musyammas, air yang terpanaskan, itu hukumnya buat bersuci itu makruh. Nah, jadi ketika dia bersuci pakai air musyammas itu makruh. Tapi kalau kemudian dalam kondisi dia meninggalkan itu, maka dia mendapatkan pahala. Ada dua air, yang satu musyammas, yang satu dingin. Dia memilih bersuci dengan air dingin, maka dia telah meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Barulah kemudian status hukum makruh itu berjalan. Nah, tidak serta-merta orang tidak melakukan kemudian dia meninggalkan yang makruh. Nah, maka kemudian terkait rokok tadi bisa menjadi sunnah, bahkan ini bahasanya lah ya, bisa menjadi pelengkap ketika kemudian dia bisa fokus ketika dia belajar dengan menghisap rokok. Dan ini ternyata dipraktekkan oleh beberapa kiai ya, di kalangan pesantren, kiainya ngajar sambil ngerokok. Kan? Artinya di sini ketika nggak ngerokok mungkin ngeblank dan lain sebagainya, termasuk yang belajar. Nah, maka pada posisi ini kondisi mempelajari satu ilmu yang memang dalam forum tadi diperbolehkan, ada aturan yang membolehkan untuk melakukan aktivitas selain hanya ngajinya, maka apapun yang bisa mendukung supaya kemudian belajar itu bisa ditangkap. Contoh nih, kalau nggak ngaji, nggak ngopi itu ngantuk, dan ini umum. Tapi begitu sambil ngopi, ini jadi jadi bisa melek, jadi bisa menyerap pelajaran. Nah, maka pada posisi ini ngopi ini mendorong menjadi tambahan kesempurnaan dari yang harus dilakukan. Tapi ketika dalam forum khutbah Jumat, nah maka kemudian ngopi jadi nggak boleh, sama-sama ada pelajaran. Nah, aturan-aturan itu berlaku. Jadi tidak serta-merta hukum tadi itu jadi haram, jadi makruh. Ini ketika kondisi yang hukum asalnya adalah mubah. Mungkin itu. Ada tanggapan? Biasanya gitu, mereka alasannya lagi, kalau misalnya jadi begitu, ini kan menurut kesehatan mereka nih, misalnya kesehatan kan jadi candu gitu, segala macam kan. Kalau misalnya ya itu kan yang beranggapan bahwa itu tuh jadi candu, ada yang begitu, gimana deh? Candu itu sekarang candu dari sisi mana nih? Artinya di sini harus dibedakan antara ketagihan dan homer. Kadang-kadang candu itu serta-merta dikaitkan dengan homer. Orang yang kecanduan ngaji, baik apa buruk? Baik. Nah, maka kemudian jangan berbicara candunya, tapi berbicara apa candu yang mana gitu loh. Ada orang yang dia kecanduan wirid, kecanduan zikir. Artinya dia kalau belum zikir, kalau dia belum ngaji kayaknya pusing gitu loh. Kalau belum ngaji ada yang kurang. Gua banget. Hah? Nah tuh Eko banget tuh. Masuk Pak Eko. Kecanduan mancing juga ya. Kecanduan mancing contoh. Oh, mancing gimana? Nah, maka kemudian pada posisi ini bukan persoalan salah candu itu seperti apa sih? Aditif lah ya. Nah, yang aditif itu kan tidak selalu buruk gitu. Kecanduan belajar, kecanduan menuntut ilmu, kecanduan ngaji. Maka kemudian bedakan antara candu dengan sakar.
Nah, maka kemudian ketika katakanlah rokok itu menjadi candu, tidak semua candu itu buruk. Kalau candu dalam arti Homer yang menghilangkan akal, ini barulah kemudian hukum haramnya itu berlaku. Jadi nggak serta merta kita harus fair lah ketika berbicara kondisi tadi. Mungkin bukan candunya kan, maksudnya kesehatannya Nah, kalau ini kan beda persoalan kan, bukan persoalan candu. Kalau persoalan kesehatan, bahwa kondisi yang kemudian mengganggu kesehatan, ini kan dikatakan bahwa merokok mengganggu kesehatan. Nah, tapi di sini ada juga pendapat-pendapat, ini juga bukan pendapat orang yang nggak ngerti kesehatan. Bahkan ada satu penelitian yang itu kemudian menyatakan bahwa kafein itu bagus buat paru-paru. Nikotin itu kafein. Kafein. Kafein kopi. Ya nanti dulu. Ini kafein. Kafein itu bagus buat paru-paru. Tapi dia melemahkan jantung. Antum boleh cari itu artikel tentang itu. Kafein menguatkan paru-paru tapi melemahkan jantung. Di mana kemudian nikotin itu menguatkan paru-paru, menguatkan jantung, meskipun dia juga ada sisi dampak buruk buat paru-paru. Kalau kemudian karena ada dampak buruk atau kemudian ada dampak yang kemudian mempengaruhi kesehatan salah satu organ, kopi itu berpengaruh pada jantung. Apakah lantaran itu kemudian kopi juga diharamkan layaknya rokok? Gitu. Terus kemudian ayam yang sekarang nih, yang 3 minggu panen, potong. Ya kan, dipotong, itu nggak bagus buat badan. Tapi ada juga di sisi proteinnya. Nah, apakah gara-gara itu kemudian ini menjadi keharamannya? Ketika kemudian sisi madorot diambil sebagai mutlak sebagai dalil pengharaman satu benda, maka banyak sekali nih. Ini ada makanan tuh pakai MSG, ya kan? Kacang. Nah, kacang, orang yang kena asam urat, ya kan? Nah, maka pada posisi ini tinggal pilih masing-masing saja. Orang yang jantungnya bermasalah, ya kan? Orang yang jantungnya ada masalah, ya jangan banyak-banyak konsumsi kafein. Karena kafein itu makin melemahkan keadaan jantung. Orang yang memang paru-parunya bermasalah, ya jangan merokok. Nah, ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Orang yang punya kolesterol tinggi, ya jangan sering-sering makan jeroan, makan ayam, ya kan? Orang yang punya asam urat, Makan kacang. jangan makan kacang. Maka pada posisi ini Saya ada kacangnya. kondisikan gitu. Iya. Haram buat saya, tidak buat antum. Oh, nikotin mah di sayur juga ada nikotin. Ya kafein juga. Kafein. Nikotin ada di sayur. Ya, makanya pada posisi ini tadi kan rokok ada kandungan nikotinnya, ternyata nikotin ada manfaatnya. Dia buat jantung bagus. Ya. Nah, coba orang yang dia ngopi, jarang ngopi kemudian ngopi, maka jantungnya gampang berdebar-debar. Karena ada rasa jatuh cinta. Kayak itu Polantas ya. Kayak ketemu Polantas sih ya. Berdebar-debar ya kan. Dari jauh udah deg-degan itu, kayak mau ketemu pacar. Ya, jadi gitu. Nah, kalau buat saya berarti biar imbang, jantungnya juga meskipun dilemahkan oleh kafein, kuatkan dengan nikotin. Paru-parunya meskipun dilemahkan oleh nikotin, kuatkan dengan kafein. Imbang lagi. Jomplang antum di kantor bener kemarin udah.
biar seimbang. Ya seimbang Akhirnya kalau merusak itu bisa haram tadi ya. Kalau merusak kesehatan itu udah tahu jatuhnya benda itu bisa jadi haram ya. Iya, bisa jadi haram buat orang tersebut. Iya. Contohnya misalkan tawan lah saya. Cuman bukan haram bendanya. Haram melakukan itu gitu loh. Aktivitasnya. Berangkat tengok kawan. Karena beda rokok sama merokok tuh beda. Makanan sama memakan itu beda. Hukum makanan yang halal selamanya halal. Bahkan ada satu kaidah yang jangan kau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Ketika kondisi itu memang tidak mengganggu kita, tidak madorot pada kita, jangan haramkan. Kalau memang bikin madarat ke kita ya. Iya. Nah, persoalan kemudian selanjutnya ya kita pilihan mau pakai, ya, ambil enggak ya enggak. Nyebur aja kok. Pelannya kayak Aming ya deh. Tapi tutup aurat. Tutup aurat ya. Enggak kayak Kongo itu emang paham hitam itu. Kok tahu sih? Iya. Ada lagi kan? Koi lah. Koi. Ini tadi riwayatnya beliau yang bilang saya sekali. Oh jadi iri jadinya bisa di situ sini. Oh gitu ya, Iya, benar. gitu. Boleh lah, boleh. Kanan biasanya. Boleh gitu. Iya, begitu ke kanan. Jadi gini zigzag. Ini nggak ada yang nanya tadi siapa sih al-ghuraba? Siapa sih yang terasing? Iya, saya mau tanya itu, Dan. Hah? Saya mau tanya. Nanya aja bingung kita diajarin Iya, gitu. tadinya saya mau tanya itu. Iya, Kalau yang lalu itu memang titipan. Jadi titipannya dulu biar tersampaikan. Tapi kalau tadi yang dimaksud ngeles kan sebenarnya. Al-ghuraba itu yang seperti apa? Biar kita tahu kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya. Ketika dulu Rasulullah menisbatkan sahabat-sahabat awal itu sebagai al-ghuraba, kemudian nanti akan datang juga para al-ghuraba tadi. Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Kila waman al-ghuraba. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang al-ghuraba tadi? Qala an-niza'u minal qabail. Orang-orang yang terpisah, orang-orang yang terusir dari kabilahnya, orang-orang yang berbeda dari kabilahnya, dari kelompoknya, dari jamaahnya, dari keumuman kaum muslimin. Nah, ketika kita melihat kondisi saat ini, kita mau nggak menjadi orang yang kata Rasulullah beruntung, maka pilihlah salah satu karakter al-ghuraba tadi. Salah satunya kita bisa menjadi al-ghuraba ketika kita berbicara keumuman. Sekarang sudah menjadi satu keumuman istilah kalau kemudian kita katakanlah butuh modal lah, butuh modal, minjem sana minjem sini nggak kebagian, nggak ada yang ngasih, akhirnya lagi jalan ada tulisan jangan tengok kiri, ya kan? Ada tulisan jangan tengok kiri. Penasaran lah karena kita ada larangan kan, kita tengok kiri pula nih, ada Bang Fatur. Nah kita tengok kiri, kemudian ada tulisan lagi 15 menit cair. Es batu. Ya kan? Dan ini umum gitu loh, ya. Ternyata 15 menit cair itu dengan menjaminkan PPKB, mobil, motor, sertifikat tanah, sertifikat rumah, SK, jabatan dan lain sebagainya. SK PNS. Ya kan? Nah, ini sudah menjadi keumuman. Ternyata di situ kan riba nih. Dan riba ini sudah menjadi keumuman, bahkan sekarang trik riba itu udah macem-macem. Gak riba nggak asik gitu. Gak riba nggak asik gitu kan. Nah, ketika orang-orang yang kemudian memisahkan diri dari keumuman bahwa riba itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah dalam aktivitas perekonomian,
Nah, ini asing nih. Ini orang yang terasing. Maka orang yang kemudian memisahkan diri dari transaksi ribawi, dia adalah orang-orang yang terasing. An-niza, terpisah. Ini ketika berbicara item per item. Nah, yang paling dahsyat saat ini adalah bagaimana kemudian keumuman saat ini itu orang-orang yang terasing itu, orang-orang umum itu tidak menjalankan Islam. Ini umum, pacaran, sistem ekonominya nggak pakai Islam, kemudian sistem pergaulannya, ya kan, aurat terbuka di mana-mana, itu udah umum. Bahkan ini bukan hanya pada kalangan orang-orang awam, termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai memiliki ilmu, tapi kemudian auratnya dibiarkan terekspos. Maka pada posisi ini umum. Nah, ketika ada orang-orang yang kemudian ingin ya tidak bertindak seperti umum tadi, nggak mau pacaran, ya kan? Kayak Bang Hari ini ganteng-ganteng begini, udah sampai umur segini kagak pacaran, kan kebangetan. Nggak tahu. Ya kan? Kan kebangetan kagak pacaran. Tahu-tahu nikah. Lah kan aneh, asing, ya kan? Nah, dimana di saat keumuman kita manusia secara umum termasuk kaum muslimin itu ada pacaran. Nah, keumuman saat ini adalah kaum muslimin itu banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Nah, ketika ada orang-orang yang kemudian ingin terpisah dari kebiasaan-kebiasaan tadi, itulah yang disebut al-ghuraba. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang nggak pacaran, meskipun nggak umum gitu loh. Beruntunglah orang-orang yang nggak terlibat-libat, meskipun nggak umum. Beruntunglah orang-orang yang menutup aurat, meskipun nggak umum. Ini dari sisi aktivitas. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa karakter. Ya. Karakter al-ghuraba bukan sekedar itu. Ya. Dimana kemudian Rasulullah bersabda, Inna dina, apa nih? Ada belerang mata saya. Nah. Inna dina la ya'rizu ilal Hijaz kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya agama ini akan terhimpun dan berkumpul menuju Hijaz sebagaimana terhimpun dan terkumpulnya ular menuju sarangnya, menuju liangnya, menuju lubangnya. Wal yaqilanna ad-din minal Hijaz maqilal urwiyati min ra'sil jabal. Dan sungguh agama ini akan ditahan dari Hijaz sebagaimana ditahannya panji kembali di mana kaum muslim kembali padanya dari puncak gunung. Inna dina bada'a ghoriban wa yarji'u ghoriban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Agama ini diawali dengan terasing dan akan kembali asing. Siapakah mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak manusia. Pergaulan di dalam Islam sekarang dirusak oleh manusia. Ekonomi dirusak oleh manusia. Sistem hukum dan sebagainya dirusak oleh manusia. Nah, ketika ingin jadi al-ghuraba yang disebutkan Rasul, lakukan perbaikan. Paling tidak ya sebatas yang bisa kita lakukan dulu lah. Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kawan-kawan kita. Nah, yang tadinya pergaulannya bebas, bagaimana kemudian mereka
dikondisikan supaya nggak bebas bergaul lagi. Ekonominya yang ribawi bagaimana dibersihkan dari transaksi ribawi dan seterusnya. Itu al-ghuraba. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan al-ghuraba itu ketika ditanya oleh sahabat. Ya, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, "Ya'ti qaumun yaumal qiyamati nuruhum kanuri syamsi." Akan datang pada hari kiamat satu kaum yang cahaya kaum tadi, cahaya kelompok tadi di hari kiamat tadi, kanuri syamsi, seperti cahaya matahari. Qala Abu Bakrin, ya, berkata Abu Bakar, "Nahnu hum ya Rasulullah." Kamikah mereka itu wahai Rasul? Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, "La, bukan. Walakum khairun katsirun." Sungguh kalian adalah orang-orang baik dan banyak. Walakinnahum al-fuqara al-muhajirun alladzina yaksharuna min aqtaril ardi. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang yang berhijrah dari berbagai penjuru bumi. Ya. Tsumma qala tuba lil ghuraba. Kemudian Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang-orang yang terasing tadi. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tadi. Kila, bertanya para sahabat, man al-ghuraba wa man al-ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang terasing tadi? Rasulullah menjawab, nasun solihun, orang-orang yang berbuat baik, qalilun, jumlahnya sedikit. Nah, ini orang yang ghuraba tadi, mereka yang berbuat baik, jumlahnya sedikit. Fi nasin su'in katsirin, pada saat masyarakat, pada saat manusia berbuat keburukan dan jumlah mereka banyak, yang berbuat buruk lebih banyak. Nah, maka kemudian al-ghuraba adalah yang lebih sedikit yang berbuat baik. Itu mim ba'dihim, ya, dari sebagian mereka tadi. Nah, maka kemudian di sini jumlah adalah sedikit. Nah, kalau kita melihat saat ini orang-orang yang abai terhadap hukum-hukum Islam itu lebih banyak apa lebih sedikit dari orang yang peduli? Banyak. Saat ini yang abai itu lebih banyak, yang peduli, yang mau ikut yang memperbaiki itu lebih sedikit. Nah, bukan berarti inilah kondisi potensi kita menjadi orang-orang yang saat ini itu digambarkan oleh Rasulullah tadi, di mana kemudian Rasulullah menyebutkan nurihim ka nuri syamsi, cahaya mereka seperti cahaya matahari. Bahkan di dalam riwayat yang lain, mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi para nabi dan para syuhada mereka kagum gitu. Ya, kagum, takjub, silau, kalau bahasa kalimatnya ada silau dengan keadaan mereka, dengan mimbar mereka dan keadaan mereka. Ya, maksudnya itu kagum. Ada ya, bukan nabi, bukan syuhada, kok kondisinya seperti itu. Nah, maka itu adalah orang-orang yang ghuraba tadi. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak menjadi, karena potensi yang mungkin menjadi al-ghuraba ya saat ini. Kalau nanti sudah baik, Islam sudah menjadi trendsetter lagi, sudah menjadi viral lagi, sudah menjadi umum lagi, ya semuanya kan baik. Tapi peluang menjadi al-ghuraba itu ya sudah enggak. Dimana kemudian kebaikan mereka ya akan menjadi sebuah kebaikan, tapi mimbarnya akan berbeda dengan orang-orang yang al-ghuraba tadi. Nah, peluang itu mau nggak kita ambil? Ketika kemudian kita berbicara bisyarah, ini kan bisyarah ya, kabar gembira dari Rasulullah. Ketika para sahabat kaum muslimin generasi pendahulu kita, para sahabat generasi setelahnya sampai kemudian pendahulu kita,
ketika mendengar ada kabar gembira dari Rasulullah yang itu secara logis, secara manusiawi ada peluang diusahakan untuk diraih, maka kaum muslimin akan terus-menerus berusaha untuk meraihnya. Contoh adalah ketika Rasulullah mengabarkan akan ditaklukkan Konstantinopel. Ini kabar gembiranya. Di mana kemudian Rasulullah menggambarkan yang sebaik-baik atau sehebat-hebat pemimpin, panglima, adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang terlibat dalam penaklukan Konstantinopel. Maka melihat kondisi ini, kabar ini, para sahabat itu dari generasi ke generasi terus-menerus sampai 800 tahun kemudian baru Konstantinopel ditaklukkan. Dan tidak berhenti upaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Karena apa? Karena ada kemuliaan yang ingin diraih. Allah memberikan peluang itu. Jadi bukan berarti cukuplah jadi sahabat lah dari radhiyallahu anhu waradu anhu. Nah, ada peluang. Abu Ayyub Al-Ansori, ya, bahkan diriwayatkan beliau itu minta dimakamkan yang jaraknya kurang lebih tinggal 100 kilo lagi dari benteng Konstantinopel. Ya, jadi sudah sangat dekat. Nah, sehingga kemudian ditaklukkanlah Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata memang ya wajar kalau kemudian Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menjadi pasukan terbaik. Ya. Dan upaya itu nggak berhenti dari masa Abu Bakar. Pertama dari masa Rasulullah. Rasulullah kemudian menugaskan Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima yang diutus ke Romawi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan penugasan tadi. Kemudian dilanjutkan di generasi Umar, dilanjutkan di generasi Utsman dengan strategi yang bertambah. Dibentuklah armada laut. Terus kemudian generasi Ali bin Abi Thalib sampai kemudian generasi khilafah setelahnya. Sampai 800 tahun kemudian. Berarti banyak apa tuh? Utsman. Sebelum Utsman, Abbasiyah. Tapi Abbasiyah sudah dalam keadaan mulai redup. Nah, ini apa namanya? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan nanti akan banyak kabar yang kemudian kabar gembira duniawi ya. Kabar gembira aktivitas duniawi yang Rasulullah gambarkan nilainya di akhirat itu luar biasa. Tadi contoh adalah Al-Ghuraba tadi. Ghuraba orang-orang yang terkasih, para syuhada saja sampai silau. Kan setinggi-tinggi dzurwatus sanam lil Islam. Jadi puncak keagungan Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Puncak keagungan Islam adalah jihad di jalan Allah. Maka puncak amal adalah menjadi syuhada. Itu kemenangan mutlak bagi orang yang berhasil menjadi syuhada, syahid di medan perang lillahi ta'ala. Itu udah satu kemuliaan yang nggak bisa diganggu gugat. Tapi mereka bisa kagum dengan keadaan seseorang, satu kelompok. Artinya kelompok ini memang luar biasa. Ya meskipun nggak bisa menandingi para sahabat katakanlah. Nah, tapi kan bisa. Jadi ketika ada orang hebat yang kagum dengan seseorang, berarti orang yang dikagumi orang hebat ini adalah orang yang hebat juga gitu loh. Maka kemudian dan saat ini kita punya peluang menjadi al-ghuraba. Tinggal kita mau atau tidak. Tadi syaratnya yuslihun ya, yuslihuna ma afsadan nas. Memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Tatanan ekonominya, tatanan pergaulannya, tatanan pendidikan, sosial, budaya, hadoroh, madaniyah, sampai tatanan bernegara. Dan jumlahnya sedikit, mumpung belum banyak gitu loh. Peluang ini mumpung belum banyak. Kalau berbicara prosentase kan kita masih punya peluang masuk dalam prosentase al-ghuraba tadi. Kalau jumlahnya udah 50-50 antara yang berbuat baik sama yang berbuat buruk, berarti kan sudah banyak. Nah,
jadi udah bukan al-ghuraba lagi. Nah, kalau apalagi sudah banyakan yang berbuat baik, ya udah nggak bukan al-ghuraba lagi. Tetap ada kebaikan buat mereka, tapi nilainya akan lebih baik bagi orang-orang yang sedikit tapi melakukan perbaikan. Ya kalau sudah viral, ya sudah bukan trendsetter lagi gitu loh. Ya, itu. Ya, selanjutnya siapa yang mau tanya? Selanjutnya, Meng, boleh Meng dari munakahat mungkin boleh. Bahasanya bahasa munakahat banget. kayaknya pengen ini. Kayaknya sih. Maksudnya biar kami mungkin mau nyebar. Senengannya melemparkan masalah ke orang lain nih. Gue belain nih, gue belain. Jadi nggak mau lagi. Mau lah. Tuh kan? Ya. Dia juga cemen orangnya gitu doang. Dia aja juga gak punya pendirian. Orang dia belain mah. Nanya tentang ini Ustaz, sholat Jumat. Sholat Jumat Ustaz. Nah itu apa namanya? Kencang bersuaranya dong. Boleh nggak hari Kamis gitu kan? Langsung gua jawab. Kalau seandainya kita ketinggalan satu rakaat itu diganti dengan sholat zuhur apa masih lanjut? Kayaknya pernah dibahas. Kalau sholat Jumat kita datang kebetulan sudah mulai sholat. Maka di dalam ilmu fikih itu disebutkan dapat satu rakaat sholat Jumat maka Jumatannya sah. Tapi setelah imam salam dia bangun lagi nambah satu rakaat dan bacaannya dijahar, dikencengin sampai orang denger. Sehingga kalau ternyata Anet juga telat ngeliat antum bacanya jahar, Ane boleh makmum ke antum dan sholat Jumatannya sah. Oh, gitu. Udah dibahas. Sah. Saya Jumatannya sah masih. Tapi setelah antum salam, Ane bangun, nah baru kemudian bacaan saya sir. Bacaan Ane sir, yang di belakang saya udah nggak sah Jumatannya. Jadi sampai yang apa namanya baris utama, kemudian yang masbuk pertama sama masbuk kedua itu masih sah. Tapi kalau datang imam sudah lewat dari ruku, berarti kita sudah ketinggalan satu rakaat. Lewat dari ruku rakaat kedua, berarti kita sudah ketinggalan Jumatan. Maka Jumatan kita tidak sah. Kita ganti dengan sholat zuhur. Kalau kita uzurnya syar'i, kita nggak dapat dosa karena meninggalkan Jumatan. Tapi kalau uzurnya nggak syar'i, ya kan, mau Jumatan lagi tanggung nih main gaplek nih, ya kan, nah, udah komat, baru jalan. Nah, ini kadang-kadang tuh banyak nih orang lagi Jumatan, nih jamaah itu di luar ngudut dulu, ngudut ngobrol, kan? Begitu komat baru masuk. Itu nggak syar'i. Nggak syar'i, dan itu salah. Karena ketika sudah masuk khutbah khotib naik mimbar, udah nggak boleh ada aktivitas. Bahkan ngomong ke kanan kiri saja nggak boleh. Apalagi ngudut dulu, chattingan dulu, ya kan. Wirid saja nggak boleh. Kita fokus pada Itu udah nggak sah. khutbah. Kalau ketiduran Ketiduran ketika ini mengurangi jumlah minimal rukun khutbah, bisa jadi membatalkan jamaahnya. Ya, maka kemudian janganlah kita menjadi orang-orang yang membatalkan Jumatan orang lain dengan kita tidur. Kalau khotib udah naik mimbar, tapi Iya. melakukan sholat sunnah gimana? Kalau khotib naik mimbar melakukan sholat sunnah, ini ada perintah dari Rasulullah. Jadi pernah satu ketika Rasul sedang khutbah, kemudian datang seorang laki-laki, kemudian dia duduk. Nah, dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah bertanya, sudahkah engkau sholat 2 rakaat? Belum, maka sholatlah. Kemudian dia bangun lagi sholat. Di riwayat yang lain, ini yang menurut sebagian
pendapat ini riwayatnya lebih lemah. Di rumah sudah sholat belum? Jadi sudah sholat 2 rakaat belum? Belum. Di rumah belum, maka sholatlah. Nah, maka kemudian 2 kondisi tadi, ya kan, ini menjadi dalil bagi sebagian kawan-kawan muslim itu sebagai wajibnya tahiyatul masjid. Bagi sebagian kaum muslimin yang lain itu menjadi sunnahnya sholat qobliyah Jumat, karena dilakukan sebelum sholat Jumat. Nah, ini sunnah qobliyah Jumat. Kemudian dikuatkan dengan dalil yang berikutnya, di rumah udah sholat belum? Meskipun sebagian ulama mengatakan yang kedua ini, redaksi yang kedua itu lemah riwayatnya. Penggaliannya kalau saya memilih bahwa ini adalah dalil untuk sunnah qobliyah Jumat. Kenapa? Mafhum terhadap sholat tahiyatul masjid adalah sebelum duduk. Sementara sunnah qobliyah boleh setelah duduk. Nah, laki-laki yang datang tadi sudah duduk, kemudian Rasulullah perintahkan untuk berdiri dan sholat. Ini pendapat yang aneh ikutin terkait sama sholat sunnah qobliyah Jumat. Ada perintahnya, jadi bukan kemudian melakukan aktivitas yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan. Nah itu kalau misalnya kita datang pas di masjid kan lagi kajian, itu kan kita belum sempat duduk ya, Tep. Nah itu kita hanya melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid aja, apa dua-duanya? Nah, ketika kalau sudah adzan, saya tungguin adzan selesai. Setelah selesai adzan, saya qobliyah Jumat. Itu saya. Ya kalau antum mau tahiyatul masjid, ya qobliyah Jumat. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah, qobliyah Jumat juga hukumnya sunnah. Ya kan? Perintah Rasulullah tadi bentuknya perintah, fi'ilnya amr. Tapi di sini bukan jazm, bukan lil wujub, tapi lil mandubat, sunnah hukumnya. Kalau saya memilih qobliyahnya dengan argumentasi tadi, orang tadi tidak sholat 2 kali, tapi sholat 1 kali, di mana kemudian saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini adalah dalil untuk qobliyah Jumat. Nah, berarti laki-laki tadi, kalau dalil mafhum ini yang saya pakai, laki-laki tadi tidak sholat tahiyatul masjid, tapi sholat qobliyah Jumat. Maka saya memilih sholat qobliyah Jumat saja. Itu. Tapi kalau saya datang belum adzan, mau waktunya masih ada 15 menit, tahiyatul masjid dulu. Karena sholat qobliyah Jumat itu sah ketika sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum waktu zuhur ya bukan sholat qobliyah namanya. Ya, sama qobliyah zuhur di waktu sebelum zuhur ya bukan qobliyah, tapi sholat duha. Jadi itu. Kalau pendapat bahwa sholat qobliyah itu bainal adzan wal iqamah itu ya? Bainal adzan wal iqamah. Jadi di sini orang-orang yang pakai qobliyah Jumat sebagian itu adalah yang adzannya 2 kali Jumatannya. Nah, adapun kemudian bainal adzan wal iqamah, pendapat ini saya belum mempelajari itulah. Tapi yang jelas sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu sholat itu, kemudian dia lakukan qobliyah, ya baru kemudian dia ngikutin Jumatannya, khutbahnya. Nah, adapun kemudian dilakukan hanya ketika setelah adzan, ya kalau sekarang di kampung itu terkadang sholat adzan isya itu bisa jam 8:30 malam. Nah, apakah kemudian mutlak nggak boleh sholat qobliyah? Di sini saya belum paham terkait kondisi tadi. Yang lain terkait itu yang tadi merokok dulu sebelum nunggu komat, itu udah kalau misalkan udah begitu komat baru buang rokoknya baru dia sholat. Ya itu berarti ini sama saja dilakukan. Nggak menggugurkan kewajiban sholat Jumatnya nggak? Nih. Terkait menggugurkannya itu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu
faqad lahu wa man lahu la jum'ata lahu. Ketika telah khutbah, ketika engkau berkata kepada kawanmu, diem, ngomong diem saja. Mamanya Bang Fatur sama Om Dodol ngobrol lagi Jumatan, diem. Faqad lahu, ngomong itu tadi, itu kata Rasulullah itu seperti bersenda gurau. Waman lahu, dan siapa yang bersenda gurau di wal imamu yaktubu, ya, dan imam sedang khutbah tadi, waman lahu, siapa yang bersenda gurau, la jum'ata lahu, tidak ada jumatan baginya. Apalagi kemudian aktivitas yang lebih besar daripada cuman ngomong diem, berarti nggak ada jumatan baginya. Main game dulu, ya kan, apalagi main slot ya. Berarti belum gugur ya mati ya. Ya belum, dia masih berarti dia meninggalkan Jumat, tidak ada Jumatan baginya. Beda sama yang telat ya. Beda sama yang telat. Kalau yang telat itu, Kalau yang telat kan syar'i apa enggak? Nah, ya kalau yang telat dilihat syar'i atau tidak. Dalam perjalanan deh safar. Kalau safar kan Kalau safar bisa nggak Jumatan? Kalau sebelum ini. Nah, itu kan Kalau safarnya udah keluar matahari kan enggak. Baginya itu buat dia apa ya, buat dia, jamaah? buat dia. Oh, tapi kalau tidur buat jamaah. Nah, kalau tidur jadi mengurangi jumlah. Tapi pengurangan jumlah di sini kan bisa kemudian pakai qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul qadimnya, qaul jadidnya Imam Syafi'i terkait rukun jamaah Jumat itu 40 balihin mukimin, ya. 40 laki-laki yang muslim, yang balik, yang mukim. Kalau kurang dari situ enggak sah. Tapi qaul qadimnya 11. Jadi kalau mamanya ada 42 orang jamaah yang laki-laki balik di situ, yang orang mukim. Kemudian 3 orang tertidur, berarti kan kurang dari 40. Ya intikal pikol kotim lah. Berpindah ke kol kotimnya. Kalau Imam Malik apa Imam Hanafi, 3 itu cukup. itu boleh tapi gitu. Boleh. Ya artinya di sini jangan kemudian gara-gara Bang Fatur yang tertidur, Bang Fedi Jumatannya nggak sah, kasihan lah. Imamnya juga nggak sah juga. Iya makanya. Udah imamnya nggak sah, kalau imamnya nggak sah masih mending sekarang mah. Amplopnya mah tetap dapat. Jamaahnya nggak dapat amplop, kasihan. Harus yang mukim ya. Ya ini kalau dalam literasi mazhab Syafi'iyah. Nah, apa tadi? Jadi lupa nih tadi. Jadi sebelum masih ngomong atau mau apa? Hah? Enggak ingat. Ya udah, saya juga lupa mau ngomong. Kurang dari 40 bukan kan? Ya udah. Lupa. Yang boleh apa enggak gitu. Apanya? Intikal dari itu. Udah itu mah. Yang mana ya? Apa tadi ya? Apa saya putar nih rekamannya? Nggak usah lah. Biarinlah yang lupa, jadikanlah terlupa. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau di rest area itu kan berarti orang lewat semua, bukan orang mukim semua itu kan. Kalau di rest area kan masjid rest area kan hari Jumat tuh suka ngadain Jumatan tuh. Ada yang mukim lah. Ya ada yang mukim. Pedagangnya? Pedagangnya, petugas pom bensinnya, kasir-kasirnya, ya kan, itu mukim. Ambil aja mazhab yang membolehkan 3. Marbotnya. Enggak usah dipersulit dalam teknis fikih. Iya, teknis fikih itu jangan dipersulit supaya bisa dijalankan. Sedikit tip ya. Asik. Bagaimana supaya minta. ya ngasih tip, maksudnya bagaimana supaya dalam mencari ilmu itu biar kita ada rasa ikhlas, nggak ada dorongan, nggak ada tetek mengek lah, yang penting rasa ikhlas saja. Tipnya seperti apa gitu?
rasa ikhlas itu butuh didorong, dan juga jangan nunggu ikhlas baru beramal, tapi lakukan, nanti akan muncul keikhlasan. Dalam hal apapun, infak nih, ntar kalau saya kaya saya ikhlas saya infaknya. Sekarang ya nggak bakal, tapi latihan terus, nanti akan, ketika sudah menjadi keterbiasaan maka akan muncul keikhlasan. Nah, itu ikhlas itu dilatih, bukan diteorikan. Ikhlas itu dilatih untuk dilakukan. Nah, supaya kemudian kita termotivasi melakukan, nah ini sebenarnya bukan motivasi ikhlas ya, motivasi untuk melakukan. Maka kita cari keutamaan dari apa yang ingin kita lakukan. Kalau keutamaan sedekah, ya kan, pahala pahalanya sekian, maka orang akan termotivasi bersedekah. Ketika kemudian menuntut ilmu, pahalanya begini, duduknya saja itu sudah lebih baik dari membebaskan 1000 budak. Mempelajari 1 bab lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah. Nah, itu yang kemudian menjadikan itu sebagai motivasi. Nah, ketika motivasi itu dijadikan, kan belum tentu ikhlas nih, tapi saya ingin dapat pahalanya nih. Ketika itu terus menerus, lama-lama mau udah gak mikirin pahala lagi. Nah, jadi ikhlas itu dilatih, bukan diteorikan. Meskipun ya bisa jadi ada teorinya, cuman ya kalau nggak dilatih, meskipun paham teorinya, ya nggak bisa juga. Tapi nanti ada satu kondisi di mana orang-orang itu pengen nggak ikhlas aja nggak bisa. Ada satu kondisi, saya pengen nggak ikhlas, itu nggak bisa untuk tidak ikhlas. Siapa yang bagaimana kemudian supaya muncul itu? Begini, ketika orang berbuat baik, terkadang motivasinya itu bisa campur aduk. Motivasi pahala, motivasi takut dosa, motivasi karena banyak teman, ya kan? Motivasi karena ada harta di situ, ada duniawi yang ingin diraih. Itu banyak campur aduk. Ya pahala, ya teman, ya duit, ya macam-macam. Nah, kemudian ketika orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau amar ma'ruf masih banyak orang yang rela dan mau, karena banyak peluang tadi, teman, pahala. Bisa jadi amar ma'ruf itu juga mendatangkan harta. Tapi ketika nahi mungkar nih, nahi mungkar itu adalah perkara yang berat. Kenapa? Contoh begini, orang baik banyak yang suka, ya nggak? Orang ngajak kebaikan, udah mulai nih ada yang jauhin. Sok alim lu, sok suci lu, bukan sok amin, bukan sok amir, sok alim, sok suci, ya kan? Ngajak kebaikan. Nah, tetap masih banyak yang suka, tapi sudah mulai ada yang nggak suka. Tapi ketika mengajak untuk meninggalkan kemungkaran, ini banyak yang tidak suka, karena yang kita ajak pasti orang yang berbuat mungkar. Kan nggak mungkin saya ngajak Eko meninggalkan kemungkaran sementara Eko lagi sholat, Eko lagi ngaji, Eko lagi nggak berbuat mungkar, kok kita ajak supaya meninggalkan kemungkaran? Ya nggak bakal masuk, ya orang udah nggak mau berbuat kemungkaran. Tapi ketika orang berbuat kemungkaran kita ajak untuk berhenti, itu banyak yang tidak suka. Nah, ketika nahi mungkar ini kita lakukan terus menerus, sementara kita tahu orang itu nggak suka, itu akan melatih keikhlasan. Ngajak kebaikan ini ya berlatih keikhlasan juga. Tapi kalau buat saya itu kondisi ini nih nggak instan. Tapi ketika pengen instan belajar ikhlas, lakukan nahi mungkar. Dakwah itu. Jadi orang yang berdakwah nanti ada satu kondisi, pengen gak ikhlas itu nggak bisa.
amar ma'ruf nahi munkar apa sih? Ya dakwah tadi. Nah, ketika orang yang berdakwah ada satu kondisi di mana dia pingin tidak ikhlas bahkan tidak bisa. Jadi kalau nggak dakwah, ya amalnya riskan. Coba dimakai. Makan dulu. Itu ya. Kalau nggak dakwah dia kayaknya nggak enak. Iya, karena nanti ada perasaan kalau nggak dakwah tuh kayaknya gatel gitu. Seperti orang yang kecanduan mancing, kalau nggak mancing tuh gatel ya. Nah, jadikan dakwah itu sebagai candu. Nah, Jago banget Kita ini contoh kaitkannya Bapak Ustaz, Masya Allah. ya, Jago satu dan satu ya. Hah? Nobon apa nobon? Iya kan? Walaupun dadah terus. Laut kalau mau kasih tahu. Jadi itu ya. Gitu bang. Bang Patur yang nanya. Ikhlas saja, ikhlas. Oh iya, Ikhlasin aja. rasanya mah tadi udah. Jadi bukan ikhlasin aja, Ming. Itu mah putusin aja. Tips dakwah. Soalnya saya pernah di kebun aja tuh. Ikhlas entah ketawanya kalau udah mati. Iya, makanya. Tapi kan kita bisa merasakan gitu. Kita nggak usah takut nggak ikhlas gitu maksudnya. Kalau udah mati siapa yang ngasih tahu ntar kita ikhlas? Ya kita Ya, balasan kita nanti kan itu jadi. dari hasil nanti kan. Mantap ini tipsnya. Nggak usah takut nggak ikhlas. Jadi gaspol aja gaspol. Gaspol. Penting nggak garap aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Yuk ikhlas. Pemalang ikhlas aja diganti aman. Ya Bang Hendro ya, biar termos cuman ketuang 2 gelas, ikhlas aja Bang. Gimana lagi itu? Bagaimana lagi? Itu mah bukan ikhlas, aduh. Bagaimana lagi? Orang ada orangnya. Jadi sempat jual ke laki ya bang. Hah? Iya. Berapa minggu itu? Yang ini datang, yang ono kagak datang gitu kan. Kajian mulu. Tahu Heri aja kemana aja tuh. Tapi memang untuk ikhlas butuh saling membantu, Support gitu kok. Iya. saling mensupport. Siap Guru. Kalau Aming lagi kagak datang paranin. Gitu kan. Gitu dong. Energinya mendingan buat yang. Kan ada yang searah. Oh iya maksudnya gitu. Kan ada Kalau yang, saya kejauhan. iya kan ada yang Iya, searah. gitu maksud saya gitu Iya. maksud saya. Ustadz kan dekat gitu maksudnya searah. Ustadz Cipto lah. Kalau saya energinya kejauhan. Iya makanya. Mendingan bareng Bapak Abdul Basit. Atau yang secara emosional dekatkan Kamal. Iya. Kalau samanya tuh Hah? Kalau samanya? Minggu lagi mas, iya sama. kadang suka sehati. Kalau satu Saya udah ancam tuh. Hah? Tadi sudah. Wih, ini cara mengingatkan seperti ini bagus. Kalau samanya berarti yang jauh. Oh. Ma'ruf amin. Amal ma'ruf. Jangan suka ngomongin orang diem. Kami jangan lupa bawa alpukat begitu. lupa. Dibilang jangan lupa sih lupa. Apa kan Ibro? Jangannya nggak di ini lupa. Ya, itu ya. Ingetin. Obrolan kita ya. Ingetin. Cukup dulu ya. Ada yang kurang puas? Siap. Ya. Ada yang kurang puas? Kita lanjutkan di gelombang dan acara yang berbeda-beda. Pak Heri yang punya ide belum menanyakan. Enggak ada ide saya. Tadi yang sesekali Maksudnya berangkat, Pak. sadis. Maksudnya sesekali berangkat. Iya. Aduh. Jadi pengen batuk. Bahaya sekali itu kan. Berarti Eko nih tanggung jawabnya nih. Kenapa? Jadi sesekali pengen berangkatnya. Berangkat ke saung sesekali cobain yuk gitu. Antum berarti kalau Aming tugasnya Mas Cipto. Antum punya tanggung jawab nih Heri. Bisa manggilnya Pak di atas ya. Iya. Nggak ada belnya. Berarti Bang Fatur nih besok pasangin bel kalau pas lagi nyuci. Lagi nyuci AC pasangin bel dari jauh.
tarik tali yang kecil pakai senar pancing kan kecil tuh nggak kelihatan tuh, turunin ke bawah kasih tanda biar kau tahu ding 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 gitu, tarik di atas bunyi, anaknya lagi tidur bangun. Banyak menghadap tengah malam diginiin. Ya dulu ya obrolan kita, mudah-mudahan ya meskipun santai banyak hiburannya juga. Ini ada sisi ilmiah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dan juga apa yang kita lakukan adalah wujud bahwa kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dihabarkan oleh Rasulullah akan memiliki kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Dulu kan nggak topi dulu. Oh iya, pecinya siapa nih? Peci hitam. Yang putih kayaknya yang Oh iya. Baru itu. Peci hitam jadi imam. Antum pakai peci putih boleh nggak makmum? Sama dia. Iya, ini Bang Pede kan pakai peci hitam nih. Nah, ini peci hitam jadi imam. Antum pakai peci putih boleh nggak makmum? Boleh nggak makmum? Makmum sama tadi. Imamnya peci hitam. Boleh aja. Iya nggak boleh kan imamnya peci hitam, Bang Pedi pakai peci hitam. Nah peci hitam jadi imam. Imam tuh pada orang. Bukan pada peci hitam jadi imam. Antum pakai peci putih. Hitamnya nih. Haram. Nggak boleh. bukan orangnya. Antum pakai peci putih makmum boleh nggak gitu? Masih dulu. Masih lebih dulu nih. Kayaknya kelamaan libur ini jadi. Ya. Sebelum ditutup. Jadi ini satu, gitu kan. Ya pecinya siapa? Di balik topi aja dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah close, udah mati hatinya. Masih ada yang orinya. Udah. Yoi, kita itu Alhamdulillah. Ya KW. Typhoon Viva. Kemana? Laut. 200.000 juta.